Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Nah, kali ini transaksi gelap berkedok demo terungkap sepertinya rekan-rekan. Nah, kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dimana demo itu memang lumrah terjadi. Namun ada peristiwa besar dan fakta mencengangkan di balik demo itu semua. Benarkah justru demo yang mengangkat suara rakyat ini adalah pesanan-pesanan elit politik yang memang sangat tidak suka dengan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Terbukti ada salah satu demo yang justru mengarah kepada pemakzulan Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Bukannya mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang dirasa kurang tepat untuk rakyat, tapi mereka malah berfokus kepada pemakzulan atau pemunduran Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ada apa di balik ini semua? Bahkan masyarakat yang geram kini mulai angkat bicara. Mereka yang tadinya diam, mereka yang tadinya menghargai setiap elemen masyarakat yang berdemo, termasuk masyarakat, termasuk mahasiswa, kini masyarakat yang kalau saya katakan cerdas ini pun angkat suara. Mereka tidak mengatakan oknum mahasiswa, bahkan sudah sebutannya adalah mahasewa, karena memang banyak pihak yang mengendus adanya bayaran-bayaran terkait demo, termasuk kita baru saja terjadi demo Indonesia Gelap yang mengkritik efisiensi di era kepemimpinan Prabowo Subianto. Efisiensi yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan justru dikritik oleh mahasiswa. Ini ada apa? Sepertinya ada misinformasi yang mereka terima. Kemudian ada salah satu mahasiswa yang ngotot dan cenderung provokator. Tapi ketika ditanyakan mana kartu mahasiswanya, dia tidak bisa menjawab dan celengak-celinguk dan pelangak-pelongo seperti beliau ini mencari pertolongan dari orang yang memesannya, dan ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Saya khawatir karena memang sudah ada beberapa orang yang bercerita, mereka yang bisa dikatakan kritis-kritis ini ternyata di luar, tergabung dalam aliansi atau organisasi di luar kampus yang justru mengarah kepada partai politik lain. Nah, ini yang saya kecewa rekan-rekan. Ketika mengangkat suara rakyat, harusnya tidak ada intrik politik di dalamnya, apalagi berafiliasi dengan partai politik. Tanpa berlama-lama, langsung kita simak karena saya pun penasaran rekan-rekan. Wah guys, ada apa ini? Setelah kemarin para mahasiswa ini berbondong-bondong untuk berdemo, hari ini terdengar isu bahwa setelah demo, kemarin para mahasiswa menerima sejumlah uang. Foto tersebut menunjukkan mahasiswa menerima uang setelah aksi pagar Indonesia Gelap. Isu ini diperkuat oleh kesaksian beberapa orang yang mengaku melihat pembagian uang setelah aksi demo. Jika benar ada aliran dana, maka perjuangan para mahasiswa patut dipertanyakan. Seharusnya mahasiswa menjadi simbol idealisme dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Gimana menurut kalian kuis? Viral emak-emak ngamuk karena nggak bisa sholat di masjid yang dipakai Anies kampanye terselubung, mau sholat pun dihalangi. Jadi untuk Imam Mahdi tolong dong bedakan di mana tempat beribadah, di mana tempat berpolitik. Jangan dicampur-campur, kasihan warga. Ini parah nih. Tenang, tenang.
Pokoknya untuk adik-adik mahasiswa yang lain jangan dicontoh. Ini namanya mahasiswa yang buruk. Halo guys, saya sekarang berada di salah satu perguruan tinggi yang ada di salah satu provinsi. Yang ingin saya tanyakan itu begini, kalian para mahasiswa-mahasiswa di Nusantara ini. Masuk perguruan tinggi itu kan susah, mehong, ya kan? Masuk perguruan tinggi itu mahal, UKT-nya juta-jutaan. Yang perlu saya pertanyakan itu kepada kalian semua mahasiswa ya di seluruh negeri ini. Kenapa kalian tidak pernah demo tentang mahalnya uang kuliah ini? Kenapa kalian nggak pernah demo? Kenapa kalian nggak pernah turun ke jalan meminta kepada pemerintah agar dievaluasi semuanya? Kenapa? Tapi kalau masalah demo-demo yang lain, kalian mahasiswa di seluruh Indonesia ini cepat itu. Tapi kalau kalian masalah demo untuk membantu masyarakat agar UKT diturunkan, kalian nggak pernah demo itu. Kalian nggak pernah demo. Ada apa? Cuannya bos. Cuannya nggak ada. Ayo jawab kalian. Sebagai mahasiswa, ya, kalian tuh harus kritis. Kritis berarti bukan pengkhianat. Kritis itu artinya kalian harus vokal. Jadi begitu ya kalian ya. Yang saya katakan tadi, yang perlu saya pertanyakan itu, masuk ke perguruan tinggi itu susah dan mahal sekali biayanya. Tapi yang anehnya, kalian tidak pernah protes itu kepada pemerintah. Kalian tidak pernah bantu masyarakat agar bisa anak-anak masyarakat itu, anak-anak masyarakat miskin tadi masuk ke perguruan tinggi. Kalian nggak pernah demo itu, kalian nggak pernah protes. Saya sudah katakan, kalian seorang mahasiswa itu harus kritis berbicara, harus vokal berbicara kepada pemerintah. Katakan yang baik kalau itu baik, iya kan? Jangan mencaci setidaknya. Jangan kalau demo-demo yang lain kalian cepat bakar ban sana. Tapi kalau membantu masyarakat agar anaknya masuk ke perguruan tinggi untuk merubah nasib ke depannya, kalian tidak pernah kritis tentang itu. Kalian hanya bungkam. Hah? Begitukah seorang intelektual, seorang mahasiswa? Oke, salam waras sahabatku. Wahai para mahasiswa, jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya. Pantaskah seorang mahasiswi berbicara terhadap pimpinan kita, presiden kita, dengan bahasa hewan? Allahu Akbar. Ini universitas mana? Perlu diperbaiki sistem akhlak dan moral anak-anak kita. Jangan sampai mengeluarkan bahasa yang begitu kotor, yang bahasa yang tidak layak kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Mohon beristighfar. Wahai para mahasiswa, silahkan antum menyampaikan aspirasi. Tapi jangan mengatasnamakan rakyat semuanya, karena rakyat tidak semuanya. Ini nih ormas yang mendukung Abah. Yakin gue itu pasti didikan Abah. Menetapkan, mencalonkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota untuk masa bakti 2017-2022. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Saya tahu persis bahwa Yakin gua nih orang jadi Amin Rais kedua nih nanti.
Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo, dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Ingat teman-teman media udah pernah merekod loh. Beberapa tahun yang lalu seorang Anies Baswedan mengatakan bahwa Pak Prabowo adalah sosok negarawan. Tapi hari ini berbeda, berbanding terbalik. Artinya penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realistis yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semangat kawan! Apapun yang terjadi, jangan mundur. Perjuangan dan doa. Jangan takut, jangan gentar, maju terus, tetap jaya.